Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Masriadi, mahasiswa UIN Suska Riau, kelas 1H, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 120403-12918. Saya akan membahas materi tentang paragraf. Paragraf itu berasal dari bahasa Yunani, paragrafos, yang artinya menulis di samping atau tertulis di samping. Nah, paragraf itu adalah sebuah jenis tulisan yang di dalamnya mengandung ide atau tujuan. Paragraf adalah suatu rangkaian yang memiliki suatu gagasan utama dalam sebuah artikel atau jenis tulisan lainnya. Kita sudah tidak asing lagi jika kita menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam atau ke arah kanan dalam beberapa ketukan spasi. Yang kedua, dalam sebuah paragraf harus memiliki gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf harus memiliki kalimat utama untuk menyampaikan gagasan utama sang penulis. Yang keempat, dalam sebuah paragraf harus memiliki kalimat penjelas. Yang kelima, satu paragraf berisikan satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf eksposisi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Yang keempat, paragraf persuasi. Dan yang kelima, paragraf narasi. Paragraf deskriptif adalah suatu paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, ataupun peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca dan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah ditarik untuk merasakan betul apa sih yang ditulis oleh sang penulis. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu dengan tujuan untuk menambah wawasan sang pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi adalah bersifat informatif, berisikan fakta, dan bersifat objektif. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang pembahasan pendapat pribadi sang penulis tentang suatu hal yang didukung oleh beberapa bukti seperti penjelasan, contoh, dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh oleh apa yang ditulis. Yang keempat adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan dan mengutamakan emosi dan perasaan pembaca. Nah, paragraf ini biasanya menyertakan bukti, data, dan bukti fakta untuk mendorong objek pembaca bisa terbujuk. Yang kelima adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi tentang kisahan, rekaan, ataupun pengalaman berdasarkan pengembangnya dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah-olah merasakan sendiri peristiwa itu. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Dan selanjutnya, paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf dan paragraf tersebar. Paragraf tersebar adalah paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi paragraf. Yang pertama, menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi, kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dalam pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu
mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu. Selanjutnya, syarat pembentukan paragraf. Paragraf dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat seperti kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.